Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe pun. Ya pun, Eh, Pengguna layanan Kementerian Agama Tulang Bawang yang kami cintai dan seluruh pemirsa yang sempat mengikuti YouTube kami, channel kami. Hari ini berbahagia sekali rasanya saya sebagai Ketua Zona Integritas bisa berwawancara atau menggali ilmu dari Bapak Kepala Kantor sebagai pembina, pengarah, sekaligus Kepala Kantor Kementerian Tulang Bawang dalam program Zona Integritas ini. Selamat pagi selamat Bapak. pagi Bu Epi. Ya. Ya, Eh, Zona integritas itu kan program Kementerian Agama ya Pak ya, sudah diterapkan di seluruh wilayah ya, Indonesia. Nah, bagaimana menurut Bapak zona integritas di Kementerian Agama ini? ya. Menurut saya, program pembangunan zona integritas ini sebuah program yang sangat luar biasa karena tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah budaya kerja yang kondusif, yang bebas dari praktik-praktik yang tidak terpuji, sehingga tujuan daripada pembangunan zona integritas ini kan disebutkan menciptakan wilayah birokrasi yang bebas dari korupsi, kemudian juga menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, untuk mewujudkan itu kan agak sulit Pak ya, karena normatifnya itu keren banget gitu ya. Ya, Bagaimana dengan SDM yang ada di sini? Apakah kira-kira bisa mewujudkan keinginan Bapak itu tadi sesuai dengan regulasi itu tadi? ya. Kalau kita berbicara tentang jumlah SDM, memang tulang bawang ini saya pikir masih perlu adanya penambahan SDM. Belum lagi kita berbicara tentang kualitas SDM itu sendiri. Tapi meskipun demikian, kita, terutama saya, tidak ingin berhenti sampai di situ. Nah, bagaimana kita mengelola keterbatasan SDM, kualitas SDM ini dengan komitmen yang tinggi, semua SDM itu dapat mendukung program zona integritas yang memang sedang dan kita telah canangkan di Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang ini. Jadi sebagai seorang pemimpin, Bapak tentu saja memulainya dengan role model ya Pak ya. Bapak ibda binafsi ya, saya kira begitu sehingga mungkin Ya, SDM-SDM itu bersama-sama gerak langkahnya untuk mewujudkan keinginan itu. ya, Selanjutnya Bapak terkait dengan keberadaan SDM tadi. Kira-kira kan pasti di dalam suatu program ya Pak ya, selalu ada kendala, hambatan dan segala sesuatu yang mungkin tidak dibuat nyaman lah oleh orang yang menerimanya itu ya, gitu. Bagaimana cara Bapak mensikapi terkait dengan mungkin ada yang kurang nyaman dengan program ini gitu? ya. Memang ketika kita eh, berbicara tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang sesungguhnya harus kita lakukan, ini akan mendapat reaksi dari orang-orang yang memang dia telah merasa nyaman dengan kondisi yang mungkin selama ini membuat dia tidak terlalu harus disibukkan dengan segala macam bentuk aturan, dengan hal-hal yang membuat dia harus dia ikuti. Nah, sehingga dengan seperti pembangunan zona integritas yang akan kita lakukan ini, sudah pasti itu tidak akan terasa nyaman. Namun menghadapi yang seperti ini bagi saya ini sebuah tantangan. Ya. Ini kan suatu yang biasa dalam sebuah birokrasi. Yang penting bagaimana pemimpin membuat sebuah komitmen untuk mewujudkan cita-cita zona integrasi itu dapat terlaksana dengan baik. Bentuk konkret yang udah Bapak lakukan Nah, selama ini bagaimana Pak? Seperti jadi apa itu? konkretnya diantaranya kita selalu membangun komunikasi yang aktif. Apa keuntungan komunikasi yang aktif ini? Itu akan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi sumber daya manusia atau bagi ASN di Kementerian Tulang Bawang agar mereka paham apa sih itu pembangunan Zona itu. zona integritas itu, apa itu, bagaimana dan bagaimana caranya kita mewujudkan itu. Nah, dengan komunikasi, apakah itu komunikasi dua arah atau komunikasi satu arah, kita mencoba memberikan pemahaman secara kontinu dimanapun dalam kesempatan kita bisa membangun komunikasi yang aktif itu. Ya, selain komunikasi ya Pak, saya sebagai Ketua ZI juga melihat Bapak itu benar-benar bisa menjadi role model bagi kami Ya, gitu. Saya sangat luar biasa melihat
bagaimana kinerja Bapak selama 1 tahun lebih ini terkait dengan komitmen Bapak untuk mewujudkan zona integritas. Ya. Eh, Bisa Bapak, siapa tahu saya salah ya Pak, Ya. Bapak bisa berikan konkretnya gitulah terkait dengan tindakan itu. Ya, salah satunya mungkin yang lebih awal saya lakukan itu adalah penegakan disiplin. Termasuk disiplin kita masuk Kehadiran. kerja atau kehadiran, disiplin di tempat kerja saat kita memang harus Ya, beraktivitas, keren membangun banget. kinerja, kemudian disiplin saat kita kepulangan, di mana kita harus membagi waktu untuk kesempatan kita bercengkrama bersama keluarga. Iya, keren banget pemirsa. Selama ini, selama saya bekerja di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Jalaluddin, beliau pagi-pagi jam 7 itu sudah keliling, sudah mengecek setiap ruangan, kehadiran, dan apel kami on time. Apel Senin pagi dan sore hari. Selanjutnya Bapak, Bukan mungkin sore hari aja, Bu. pagi dan sore Jadi hari. Senin pagi, kemudian diakhiri dengan Jumat pagi Oh ya, dan benar. apel Jumat sore. Sore, iya benar. Nah, artinya begini, pemirsa, Bapak Kepala Kantor memang sudah benar-benar berkomitmen bagaimana mengajak kawan-kawan SDM untuk menjadi pelayanan yang terbaik. Ya. Terakhir mungkin Bapak ini terkait dengan zona integritas, itu kan ada goalnya ya Pak ya, zona integritas itu. Yang kalau suatu lembaga itu pasti ingin mendapatkan nilai yang terbaik lah, karena ini ada penilaiannya gitu ya Pak ya. Apakah Bapak hanya fokus pada penilaian? Apakah ada goal lain yang Bapak inginkan dari zona integritas ini? Ya, sebetulnya memang ada dua yang saya inginkan sebagai tujuan daripada pembangunan zona integritas ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memperoleh pengakuan, gitu ya, pengakuan dan penghargaan terkait sebuah birokrasi, reformasi birokrasi yang terbaik. Dalam artian saya ingin kita memperoleh peringkat 1, terutama di Provinsi Lampung. Ya, terlebih-lebih kalau ini bisa menjangkau Nasional. itu Iya. suatu kebanggaan. Iya. Namun yang kedua adalah ini yang lebih penting sebetulnya. Iya. Yang lebih penting sebetulnya pembangunan Z ini sebagai pembuka saja. Nah, bagaimana perilaku pegawai di Kemenak Tulang Bawang ini mewujudkan sebuah sistem birokrasi yang di situ terbangun zona integritas, terbangun budaya kerja yang baik. Ini yang tujuan saya sesungguhnya. Artinya ke depan memang itu menjadi budaya kerja yang positif dalam kaitan menciptakan lingkungan yang di dalamnya terimplementasi nilai-nilai zona integritas. Yang di dalamnya semakin diperkuat integritas, kemudian transparansi dan akuntabilitas. Ketika ini terwujud, maka akan terrealisasi sebuah budaya kerja yang baik dan proses pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu intinya. Ya, sangat luar biasa pemirsa, pengguna layanan di seluruh Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang khususnya. Kayaknya obrolan kita kalau mengupas habis tentang zona integritas, apalagi dengan narasumber yang sangat smart ini, kita nggak akan selesai nih hari ini. Tapi kata kuncinya adalah bahwasanya beliau sebagai seorang pemimpin sudah menunjukkan kinerja yang baik dengan menjadi role model dengan memulai dari diri sendiri. Ibda bin Nasi. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak selalu sehat, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, dan bisa mewujudkan seluruh keinginan-keinginan Bapak. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi Bapak setiap langkah Bapak. Amin. Kita akhiri semua pemirsa dan pengguna layanan kita, channel YouTube kami untuk pembangunan zona integritas ini. Kali kita closing Bapak, silakan di closing Bapak. Ya, saya mengajak dan menghimbau tentunya kepada seluruh SDM, ASN, Kemenak Tulang Bawang, meskipun ini sebuah pekerjaan yang berat, tapi mari kita tunjukkan bahwa kita sesungguhnya ASN yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan terus memperkuat integritas, transparansi, akuntabilitas yang pada akhirnya terbangun budaya kerja yang kondusif dan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Ini tuh, Bu. Ya, terima kasih. Kemenak Tulang Bawang dan sampai korupsi.